Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang. Dia yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan wahyu kepada nabinya sebagai petunjuk, dan memberikan peringatan tentang kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah sering menggambarkan kehidupan setelah kematian, termasuk tentang kebahagiaan abadi di surga bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, serta siksaan yang mengerikan di neraka bagi orang-orang yang durhaka. Salah satu simbol azab yang paling menakutkan di dalam neraka adalah pohon zakum. Pohon ini disebutkan sebagai salah satu sumber siksaan yang diberikan kepada orang-orang berdosa yang tidak bertaubat kepada Allah. Pohon zakum bukanlah pohon biasa yang tumbuh di tanah subur atau di lembah yang tenang. Sebaliknya, pohon ini adalah pohon yang mengerikan yang berakar di dasar neraka Jahanam, tempat api membakar dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dari pohon inilah tumbuh buah-buah yang mematikan, yang dipaksa dimakan oleh para penghuni neraka. Allah telah menjadikan pohon ini sebagai ujian dan azab bagi mereka yang mendustakan peringatannya. Al-Quran sebagai wahyu terakhir Allah kepada umat manusia memberikan gambaran yang jelas dan mengerikan tentang pohon ini. Allah berfirman, "Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan orang yang banyak berdosa. Ia, sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas." Quran Surah Ad-Dukhan, ayat 43-46. Dalam ayat ini, Allah menekankan bahwa pohon zakum adalah makanan bagi mereka yang banyak berdosa, orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk dan hidup dalam kemaksiatan. Pohon ini tidak hanya menjadi makanan, tetapi juga menjadi sumber siksaan yang sangat pedih. Saat buah zakum dikonsumsi oleh para penghuni neraka, buah tersebut mendidih di dalam perut mereka, seolah-olah menjadi kotoran minyak yang mendidih. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh buah zakum tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia. Gambaran ini menunjukkan betapa mengerikannya kondisi di neraka bagi mereka yang menolak kebenaran. Pohon zakum adalah peringatan yang keras bagi kita agar menjauhi dosa dan bertaubat sebelum terlambat. Buah dari pohon zakum adalah bagian dari siksaan yang paling menakutkan. Allah menggambarkan buah ini dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang menjijikkan dan mengerikan. Buahnya diibaratkan seperti kepala-kepala setan. Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai ujian bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Quran Surah Asy-Syaffat, 62-65. Buah ini memiliki bentuk yang tidak hanya menakutkan, tetapi juga menjijikkan, sehingga Allah menggambarkannya sebagai seperti kepala-kepala setan. Kepala setan adalah simbol kejahatan, keburukan, dan kengerian yang tak terbayangkan. Dengan kata lain, buah zakum bukan hanya menjadi makanan yang buruk secara fisik, tetapi juga memiliki makna simbolik yang mendalam, menunjukkan keburukan, kejahatan, dan akibat mengerikan dari dosa-dosa besar yang dilakukan di dunia. Para penghuni neraka, meskipun tahu bahwa buah ini adalah sumber siksaan, tidak punya pilihan lain kecuali memakannya. Mereka dipaksa untuk memakan buah zakum yang hanya akan memperburuk penderitaan mereka di neraka. Rasa lapar yang tak tertahankan membuat mereka harus memakan sesuatu, dan buah zakum adalah satu-satunya makanan yang tersedia di Jahanam. Namun, alih-alih meredakan rasa lapar, buah ini menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, merusak tubuh dari dalam. Buah zakum tidak hanya menyiksa para penghuni neraka di mulut, tetapi juga menyebarkan siksaan di seluruh tubuh. Setelah dikonsumsi, buah ini langsung mendidih di dalam perut mereka. Allah menggambarkan penderitaan ini dalam firman-Nya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar memakan darinya, lalu mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Kemudian setelah itu mereka benar-benar mendapatkan minuman campuran yang sangat panas. Quran Surah Asy-Syaffat, ayat 66-67. Buah zakum yang dikonsumsi tidak memberikan rasa kenyang seperti makanan di dunia, melainkan menjadi sumber siksaan yang mengerikan. Buah tersebut mendidih di dalam perut mereka,
menciptakan rasa sakit yang luar biasa. Ini bukanlah makanan yang menghidupkan, tetapi makanan yang menghancurkan tubuh dari dalam. Penghuni neraka merasakan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah perut mereka dibakar dari dalam oleh api yang menyala-nyala. Setiap gigitan dari buah zakum hanya menambah penderitaan yang mereka rasakan. Mereka ingin berhenti makan, tetapi kelaparan yang tak tertahankan memaksa mereka untuk terus memakannya, sementara rasa sakit semakin menyiksa tubuh mereka. Setelah memakan buah zakum, penghuni neraka akan merasakan dahaga yang luar biasa. Di dunia, setelah makan sesuatu yang menyiksa, seseorang mungkin akan mencari air untuk meredakan rasa sakit. Namun di neraka, minuman yang tersedia hanyalah air yang mendidih. Allah berfirman, "Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar meminum minuman yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim." Quran Surah Asy-Syaffat 67-68. Minuman ini bukanlah air sejuk yang menyegarkan, melainkan air yang sangat panas, seperti tembaga cair atau logam cair yang dituangkan ke tenggorokan mereka. Minuman ini bukan hanya tidak menyembuhkan dahaga mereka, tetapi justru menambah siksaan yang sudah mereka alami. Setiap tegukan terasa seperti api yang menghanguskan tenggorokan dan membakar organ dalam. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa penghuni neraka tidak hanya diberi air mendidih, tetapi juga diberikan cairan yang lebih menjijikkan, seperti nanah yang keluar dari tubuh mereka sendiri. Minuman ini menyebabkan siksaan fisik yang sangat menyakitkan, dan setiap tegukan hanya memperburuk kondisi mereka. Tidak ada jalan keluar dari penderitaan ini. Mereka terus-menerus disiksa oleh makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sementara siksaan api neraka tetap membakar tubuh mereka tanpa henti. Pohon zakum adalah salah satu siksaan paling mengerikan di neraka. Pohon ini tidak hanya memberikan buah dan makanan yang menyiksa, tetapi juga menciptakan bayang-bayang kegelapan yang menambah penderitaan para penghuni neraka. Allah menyebutkan bahwa pohon ini adalah pohon yang tumbuh di dasar neraka, di mana api yang sangat panas membakar sepanjang waktu. Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Quran Surah Asy-Syaffat 64. Dalam tafsir, para ulama menjelaskan bahwa akar-akar pohon zakum ini tertanam di bagian paling dasar neraka, di mana panasnya paling intens. Dengan api yang membara, pohon ini tumbuh dan memberikan buah yang menjadi siksaan bagi mereka yang mendustakan Allah. Mereka yang pernah menolak kebenaran dan menantang perintah Allah di dunia, kini menghadapi hukuman yang tak terelakkan di bawah bayang-bayang pohon zakum. Setiap kali mereka merasakan rasa lapar, mereka dipaksa untuk memakan buah pohon ini. Setiap kali mereka merasa dahaga, mereka dipaksa untuk minum air mendidih yang menghanguskan. Tidak ada akhir bagi penderitaan mereka. Mereka terjebak dalam siklus siksaan yang tak terbayangkan, di mana setiap detik hanya menambah penderitaan yang tak terhingga. Pohon zakum adalah salah satu peringatan yang paling mengerikan yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah menciptakan pohon ini bukan untuk menciptakan rasa takut semata, melainkan untuk memberikan peringatan yang nyata kepada umat manusia tentang konsekuensi dari perbuatan buruk. Pohon zakum sebagai simbol azab di neraka adalah bukti dari keadilan Allah. Allah tidak menciptakan neraka tanpa sebab, tetapi sebagai balasan yang adil bagi mereka yang mendustakan kebenaran, hidup dalam kesesatan, dan tidak mau mengikuti jalan yang lurus. Dalam tafsir banyak ulama, dijelaskan bahwa Allah memberikan pohon zakum sebagai ujian bagi orang-orang yang sombong, zalim, dan ingkar terhadap wahyunya. Di dunia, mereka merasa bebas melakukan apa saja tanpa takut akan akibat di akhirat. Mereka menolak peringatan para nabi dan rasul, tidak peduli dengan aturan Allah, dan bahkan mengolok-olok konsep kehidupan setelah kematian. Namun, di akhirat, segala bentuk kesombongan itu akan hancur di hadapan azab yang sebenarnya. Pohon zakum adalah manifestasi dari kejahatan yang mereka lakukan di dunia. Sama seperti buah zakum yang mendidih di dalam perut, dosa-dosa mereka di dunia adalah seperti racun yang merusak hati dan jiwa mereka, yang akhirnya akan menjadi sebab siksaan abadi. Allah dengan jelas mengingatkan manusia bahwa segala perbuatan akan diperhitungkan.
Dan bagi mereka yang ingkar, siksaan ini akan datang dalam bentuk yang paling menyakitkan. Di dalam Al-Quran, neraka disebut dengan beberapa nama, salah satunya adalah Jahannam, tempat di mana pohon zakum tumbuh. Jahannam adalah rumah bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang telah memilih untuk mengabaikan perintah Allah dan menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya. Allah menggambarkan neraka sebagai tempat yang penuh dengan api yang membara, di mana panasnya melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Dan orang-orang yang ingkar bagi mereka adalah api neraka. Mereka tidak dijatuhi hukuman mati, sehingga mereka bisa mati dan tidak pula diringankan dari mereka siksaan neraka. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Quran Surah Fathir ayat 36. Ayat ini menekankan bahwa di neraka tidak ada akhir dari siksaan. Penghuni neraka tidak akan mati dan tidak akan mendapatkan jeda dari penderitaan mereka. Mereka terus-menerus disiksa dengan api yang sangat panas, buah zakum yang mendidih dalam perut mereka, dan air mendidih yang membakar tenggorokan mereka. Setiap kali mereka ingin mati untuk mengakhiri siksaan, kematian tidak akan datang kepada mereka. Ini adalah salah satu bentuk keadilan Allah bagi mereka yang telah menghabiskan hidup mereka dengan mendustakan kebenaran. Bagi orang-orang yang beriman, kisah tentang pohon zakum adalah pengingat untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi segala bentuk dosa, dan bertaubat dari kesalahan yang dilakukan. Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian, di mana setiap manusia diberi kebebasan untuk memilih antara kebenaran dan kesesatan. Namun, Allah tidak meninggalkan manusia begitu saja. Melalui para nabi dan kitab suci, Dia memberikan petunjuk yang jelas tentang jalan yang benar. Dalam tafsir Al-Quran, pohon zakum juga dijelaskan sebagai simbol dari kehidupan yang penuh dengan kesalahan dan keburukan. Orang-orang yang memakan buah zakum di neraka adalah mereka yang di dunia telah memakan buah dosa. Mereka yang menipu, mencuri, berbuat zalim, menindas orang lain, dan mendustakan Allah sesungguhnya telah memakan sesuatu yang merusak jiwa mereka. Di akhirat, mereka akan dipaksa memakan buah dari pohon zakum sebagai simbol dari dosa-dosa mereka di dunia. Bagi kita yang masih hidup di dunia, pohon zakum adalah pengingat agar tidak terjebak dalam kesesatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tergoda untuk melakukan perbuatan yang salah demi keuntungan duniawi, seperti harta, kekuasaan, atau ketenaran. Namun, setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan pohon zakum mengajarkan kita bahwa konsekuensi dari dosa adalah siksaan yang tak terbayangkan di akhirat. Meskipun siksaan neraka, termasuk azab dari pohon zakum, digambarkan dengan sangat mengerikan dalam Al-Quran, Allah juga menegaskan bahwa pintu rahmat dan pengampunannya selalu terbuka bagi mereka yang bertaubat. Bahkan bagi orang yang telah melakukan dosa-dosa besar sekalipun, selama mereka kembali kepada Allah dengan hati yang ikhlas, Allah akan mengampuni mereka. Dalam firman-Nya, Allah berjanji bahwa Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat ini menjadi harapan bagi setiap orang yang pernah melakukan kesalahan atau dosa. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah selama hamba tersebut bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kisah pohon zakum mengingatkan kita akan siksa neraka yang sangat dahsyat, tetapi juga membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Demikianlah informasi yang saya bisa berikan tentang pohon zakum. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.